Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini nanti kami ingin menyampaikan bagaimana langkah-langkah sekolah kita dalam mendesain pembelajaran berbasis proyek. Kita jangan sampai salah paham bahwa untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini hanya dibutuhkan pengetahuan tentang definisi pembelajaran berbasis proyek, juga langkah-langkahnya saja, tetapi nanti perlu banyak hal yang perlu dipersiapkan karena pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini nanti butuh sebuah sistem, butuh sebuah kolaborasi dan kerjasama antar semua warga sekolah, dari kepala sekolah, dari semua guru-guru nanti dibutuhkan kerjasama karena bentuk dari pembelajaran berbasis proyek nanti adalah kolaborasi antar mapel, bukan berdiri sendiri per mapel. Jadi dalam video ini nanti kami ingin menyampaikan gambaran umum, gambaran besar apa saja toh yang dibutuhkan oleh sekolah kita untuk mempersiapkan pembelajaran berbasis proyek nanti, sekaligus menu-menu ini nanti akan kami jadikan sebuah materi, sebuah video di channel kami ini. Apa saja? Yang pertama nanti bagaimana cara mengalokasikan waktu. Dalam jadwal itu pembelajaran berbasis proyek itu diletakkan di mana toh? Yang kedua, bagaimana membentuk tim fasilitasi. Karena nanti adalah sebuah sistem, maka dibutuhkan seorang koordinator, seorang fasilitator, dan apa saja nanti yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengukur tingkat kesiapan sekolah kita dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Dengan mengetahui tingkat kesiapan nanti akan kita jadikan acuan dalam menentukan kebijakan, menentukan pilihan-pilihan mana yang akan kita gunakan dalam pembelajaran berbasis proyek nanti. Kemudian nanti juga akan membahas bagaimana cara memilih temanya apa saja, mana yang dipilih, kemudian juga bagaimana merancang modul proyeknya, dan juga bagaimana cara mengakhiri kegiatan proyek itu supaya lebih bermakna dan nanti di proyek berikutnya akan lebih baik lagi. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana cara merancang alokasi waktu. Karena nanti sifatnya adalah kolaborasi antar pendidik, kolaborasi antar mapel, maka perlu dirancang sebuah alokasi waktu supaya semua mapel, semua pendidik itu mendapatkan jatah proyek. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran berbasis proyek ini dalam kurikulum Merdeka nanti sudah masuk struktur kurikulum. Artinya 20-30% jadwal itu harus berupa pembelajaran berbasis proyek. Misalkan matematika dalam seminggu ada 4 jam, berarti yang 3 jam adalah pembelajaran reguler di kelas seperti biasa, dan yang 1 jam nanti dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Dan dalam struktur kurikulum sudah kami simpulkan bahwa nanti untuk tingkat SD kelas 1 sampai 5 nanti alokasi proyek ada 252 jam per tahun. Dan untuk kelas-kelas berikutnya bisa Bapak Ibu baca di gambar ini. Untuk kelas SD nanti pembelajaran berbasis proyek dilakukan 2 kali dalam setahun, dan untuk jenjang yang lainnya 3 kali dalam setahun. Kalau untuk PAUD tidak ditentukan setahun berapa kali, tapi dilaksanakan dalam perayaan hari besar, baik itu hari besar nasional, hari besar agama, maupun hari besar sesuai dengan tradisi lokal. Terus bagaimana cara meletakkan pembelajaran berbasis proyek ini dalam jadwal? Ada beberapa alternatif. Kalau di sini kami sampaikan 3 saja. Yang pertama misalnya menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek. Misalnya hari Sabtu, berarti pembelajaran hari Senin sampai hari Jumat itu KBM di kelas seperti biasa. Dan nanti khusus hari Sabtu mulai dari awal sampai akhir itu hanya pembelajaran berbasis proyek. Itu misal pertama.
Atau alternatif yang kedua, mengalokasikan 1-2 jam terakhir khusus untuk mengerjakan proyek. Berarti setiap hari, misalkan selama 1 hari itu ada 8 jam pelajaran, berarti jam pertama sampai 6 itu pembelajaran KBM di kelas, dan 7-8 setiap hari anak-anak melakukan pembelajaran berbasis proyek. Atau pilihan yang ketiga, mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam satu periode tertentu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan. Berarti misalnya semester pertama itu kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti Juli sampai November misalnya itu KBM seperti biasa. Kemudian nanti khusus Desember selama 2 minggu atau 1 bulan itu fokus di pembelajaran berbasis proyek. Nanti silahkan Bapak Ibu diskusikan dengan teman-teman di sekolah mana yang paling cocok, nanti bisa dipilih. Kemudian untuk menentukan dimensi, pada video kemarin sudah kami jelaskan bahwa dimensi Pancasila itu ada 6. Nanti bagaimana cara memilihnya? Yang pertama, pilih 2-3 dimensi profil pelajar Pancasila yang paling relevan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan capaian pembelajaran yang akan fokus dikembangkan untuk setiap kelas pada tahun ajaran tersebut. Dari 6 dimensi tadi dicocokkan mana yang paling tepat dengan capaian pembelajaran di materi semua pembelajaran itu, nanti bisa dipilih. Kemudian yang kedua, dimensi yang dipilih dapat merujuk pada visi misi satuan pendidikan atau program yang akan dijalankan di tahun ajaran tersebut. Berarti melihat kurikulum operasional sekolah yang sudah dibentuk, kemudian nanti dari situ bisa dipilih dimensi mana yang paling cocok untuk merepresentasikan visi misi dan juga program yang ada di kurikulum operasional tersebut. Dan yang terakhir, tema dan topik spesifik yang nanti dipilih dapat disesuaikan dengan dimensi yang sudah ditentukan. Nanti juga kami akan jelaskan tema apa saja, topiknya apa saja yang ada di profil pelajar Pancasila ini. Kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi tahapan kesiapan dalam menjalankan proyek. Kita merefleksi diri sendiri, merefleksi sekolah kita berada di mana toh salah 3 ini. Ya, yang pertama namanya tahap awal, yang kedua namanya tahap berkembang, dan yang ketiga namanya tahap terbiasa. Bagaimana ciri-cirinya? Sekolah belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Artinya sistemnya yaitu koordinator dan tim fasilitasi baru dibentuk. Berarti itu masih tahap awal dan juga tahap berkembang. Kalau nanti sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, berarti bisa jadi sudah masuk ke tahap terbiasa. Ciri yang kedua, konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui oleh pendidik. Berarti semua guru belum pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini, baru mau melaksanakan. Kalau yang tahap berkembang, sebagian guru sudah pernah melaksanakan, sudah paham tentang langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Kalau semua guru sudah paham, berarti masuk tahap sudah terbiasa. Kemudian ciri yang ketiga, sekolah menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Hanya diatur oleh gurunya, hanya diatur oleh kepala sekolahnya, belum melibatkan pihak luar. Kalau sudah melibatkan pihak luar hanya salah satu saja, maka namanya tahap berkembang. Dan kalau sudah punya MOU, sudah menjalin kerjasama dengan mitra luar, maka itu sudah masuk tahap terbiasa. Kira-kira sekolah panjenengan itu tahap yang mana? Kalau masuk tahap awal, berarti nanti setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam.
kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti jadwalnya seragam bareng-bareng biar mudah mengorganisasikannya. Kalau yang tahap berkembang, setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam 2-3 kelas. Misalnya kelas 1 milih di akhir pembelajaran di jam ke-7 dan ke-8, dan kelas 2 atau kelas 3 memilih jadwalnya itu dipadatkan jadi 1 minggu. Boleh. Dan yang terakhir, kalau sudah masuk ke tahap terbiasa nanti sudah bebas. Setiap kelas dapat memilih waktu pelaksanaan proyek yang berbeda. Kemudian kita membahas yang ketiga, yaitu membentuk koordinator dan tim fasilitasi proyek. Pimpinan satuan pendidikan atau kepala sekolah menentukan seorang koordinator proyek, bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau pendidik yang mempunyai pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek. Apabila memiliki sumber daya manusia yang cukup, tentukan seorang koordinator dari masing-masing kelas. Kelas 1 ada koordinatornya, kelas 2 ada koordinatornya, dan demikian juga seterusnya. Kemudian koordinator mengumpulkan pendidik, perwakilan dari setiap kelas, atau apabila sumber daya manusia terbatas, perwakilannya bisa dari masing-masing fase untuk menjadi tim fasilitasi. Misalnya guru matematika ada 5, berarti dipilih salah satu untuk menjadi tim fasilitasi. Kemudian yang terakhir, koordinator memberikan arahan untuk merencanakan dan membuat modul proyek untuk setiap kelas atau fase. Pada tahap ini sebenarnya bisa dijadikan alternatif karena di beberapa guru ada selentingan. Kalau jam saya kurang, apakah sertifikasi saya bisa cair? Apakah tunjangan saya bisa cair? Pemerintah sudah menjamin tidak akan merugikan guru. Berarti insya Allah sertifikasi tetap cair, tunjangan tetap cair, dan langkah ini bisa dijadikan alternatif. Guru yang jamnya berkurang nanti bisa dimasukkan sebagai tim fasilitasi proyek. Kemudian langkah keempat, setelah dibentuk koordinator dan tim fasilitasi, maka nanti sekolah harus memberikan penguatan kapasitas tim proyek. Bagaimana mungkin tim tadi yang diketuai oleh seorang koordinator bisa berjalan secara maksimal jika mereka belum punya kapasitas yang mencukupi? Makanya dibutuhkan pelatihan supaya tim fasilitasi dan juga semua guru nanti bisa lebih memahami langkah-langkah dalam memaksimalkan pembelajaran berbasis proyek. Pelatihannya paling tidak ada 2, yaitu tingkat dasar dan tingkat lanjutan. Tingkat dasar berarti bagaimana pengertian pembelajaran proyek, strategi asesmennya, bagaimana refleksinya, bagaimana strategi bertanya, dan juga bagaimana strategi pendampingan. Insya Allah bahan-bahan pelatihan ini nanti insya Allah kami hadirkan dalam video, supaya nanti niat kami ingin membantu Bapak Ibu bisa jadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Untuk itu mohon tolong Bapak Ibu di like, Bapak Ibu di subscribe, supaya nanti kami lebih termotivasi. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana memilih tema proyek. Untuk masing-masing tingkatan tentu berbeda. Ada 3 pembagian. Kalau untuk PAUD itu hanya ada 4, kalau untuk SD, SMP, SMA itu ada 7, kalau untuk SMK nanti ada 9 tema. Insya Allah nanti kami jadikan sebuah video, kami jelaskan satu persatu per tema itu maksudnya apa. Temanya paling tidak ini gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi, dan berkewirausahaan. Sekali lagi nanti insya Allah akan kami jelaskan di video yang lain beserta contoh-contohnya, beserta bagaimana kita menjadikan tema besar ini menjadi sebuah topik yang lebih spesifik. Tadi sudah kami jelaskan bahwasanya di SMK itu ada 9 tema, yaitu 7 tema tadi dan ditambah 2 tema wajib.
yang dimana 2 tema wajib ini wajib diambil setiap tahun, yaitu yang pertama tema kebekerjaan dan yang kedua tema budaya kerja. Untuk PAUD nanti temanya ada 4, yaitu aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, dan tema imajinasiku. Kemudian yang kelima yaitu bagaimana merancang modul proyek. Tujuan disusun modul proyek ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan kegiatan proyek sebagai panduan bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan penguatan profil pelajar Pancasila dalam tema tertentu. Komponennya bisa Bapak Ibu lihat di sini, ada identitas penulis sampai dengan daftar pustaka, dan materi ini nanti wajib disampaikan kepada koordinator dan tim fasilitasi karena ini nanti tugas dari tim fasilitasi. Insya Allah nanti kami juga akan hadirkan tentang modul proyek beserta contohnya secara lebih detail insya Allah. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menutup kegiatan proyek, yaitu bagaimana melakukan asesmen, bagaimana melakukan perayaan belajar, bagaimana melakukan refleksi dan tindak lanjut, dan bagaimana mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan proyek. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini dibutuhkan sebuah sistem. Tidak hanya cukup dengan mengetahui tentang metode pembelajaran berbasis proyek saja, tapi dibutuhkan banyak hal sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, supaya tujuan pendidikan nasional yang ingin mencetak pembelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila bisa terwujud dengan maksimal. Terima kasih Bapak Ibu, kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.